pola itu berarti kan pola pembangunan ini berarti kita perlu saya membayangkan ada bicara soal membridging tadi itu, membridging paradigma pembangunan antara pembangunan oleh dalam tanda petik pemerintah ini juga kan harus kita lihat, pemerintah itu kan sebenarnya bukan pusat saja, sebenarnya pemerintah daerah yang kadang dalam diskusi pembangunan itu kok jarang sekali kita bicarakan juga perannya. Menurut saya itu juga penting sekali. Jadi saya membayangkan pola yang kita maksudkan harus dimulai dengan membridging paradigma, karena paradigma itu yang menjustifikasi berbagai pendekatan yang dilakukan. Nah, kalau menurut saya sampai detik ini pun sebenarnya kalau dalam konteks masyarakat adat kan pola-pola dalam tanda petik masyarakat tradisional, masyarakat adat itu mereka sendiri punya cara pembangunan yang berkelanjutan. Mereka memulihkan diri dengan alam dan lain-lain itu sudah ada. Pertanyaannya, apakah ada dokumentasi itu yang kemudian bisa diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam konsep-konsep pembangunan yang sangat makro tadi. Itu yang saya bayangkan. Menurut saya pola pembangunan itu memang harus dicari dengan melihat dokumentasi dari knowledge tradisionalnya masyarakat, best practice yang sudah ada di masyarakat, dan itu menurut saya kemudian yang dimunculkan sebagai narasi. Jadi kadang juga kan terkadang pembangunan ini kemudian menurut saya hanya elit-elit saja yang diskusi. Saya kalau ke Papua kadang hanya dengan pemerintahnya, padahal narasi yang paling penting itu menurut saya narasi masyarakat adat dan masyarakat dalam konteks-konteks konflik tadi. Jadi membayangkan itu menurut saya memang perlu membridging, dan membridging itu pasti kita perlu menyepakati mekanisme atau proses-proses membridging paradigma itu. Catatan lainnya juga menurut saya masalah yang paling penting ketika kita bridging itu juga soal trust distrust ini. Jadi soal percaya tidak percaya, konteks konflik yang sudah terlalu lama itu membuat orang berpikir kecenderungan dikotomis ya. Jadi pembangunan ini Papua, pembangunan pemerintah miliknya Jakarta, terus Papua ya menolak atau tidak menolak, atau menerima tidak menerima. Kita selalu berpikir dikotomis. Menurut saya ya paling penting itu sebenarnya bicara soal itu juga. Ketika bicara soal konsep-konsep pembangunan, bagaimana juga peningkatan trust itu menjadi penting dengan cara pelibatan dan partisipasi masyarakat. Jadi menurut saya resistensi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan resistensi permintaan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkonsepkan atau mendesain pembangunan. Nah, kalau di makronya saya pikir sudah banyak orang pintar yang bisa mendesain pembangunan seperti apa. Tapi saya pikir penting lihat level-level mikro, karena Papua ini beragam, konteksnya sangat beda. Saya pikir bagus kalau misalnya ada case-case yang diangkat tentang best practice dari setiap wilayah yang ada, bukan wilayah adat. Karena kalau wilayah adat itu sudah beda lagi 7 wilayah adat, tapi praktek-praktek dalam masyarakat tertentu itu sudah beda-beda. Jadi menurut saya akan bagus kalau ke depannya, dan ini juga yang kami sedang lakukan di teman-teman kampus. Kita mau coba mendokumentasi beberapa kita mau coba menemukan sebenarnya bagaimana pola pembangunan, pola pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat adat dengan lihat mendokumentasikan pengetahuan masyarakat adat. Jadi rencananya mau kita buat di Boven Digul yang paling terpengaruh dengan banyak deforestasi dan lain-lain. Kedua di Biak, dan ketiga di Jayapura. Sedang dalam proses, tapi mudah-mudahan itu mau mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Gabriel tadi, sebenarnya pola seperti apa. Bedanya kita tidak lihat dari makro saja, tapi kita coba untuk lihat narasi dari bawah, jadi bottom up. Sedangkan yang makro itu menurut kita ya perlindungannya harus regulasi juga. Jadi sekarang misalnya kayak tadi Bang Dandi banyak jelaskan soal masalah-masalah lingkungan, saya pikir undang-undang dan regulasi terkait dengan pengakuan masyarakat dan perlindungan masyarakat itu menurut saya juga harus menjadi bicara soal pola pembangunan ideal, harus ada perlindungan secara regulasi juga. Jadi tidak hanya bicara soal pola-pola saja. Kemudian hal yang lain menurut saya yang paling penting juga itu pembangunan di Papua soal trust itu juga yang mungkin kadang kita tidak membicarakan juga, memang sebenarnya soal sekuritisasi tadi. Kembali kepada sekuritisasi sebagai satu pendekatan yang berjalan bersamaan dengan pembangunan. Nah, waktu yang cerita yang menurut saya cukup mengganggu itu misalnya, bukan mengganggu sebenarnya, cukup agak aneh itu kan di Papua ini tingkat orang mau pergi memutuskan vaksin itu cukup rendah karena beberapa mengatakan bahwa vaksin dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi ini ada persoalan trust. Kenapa mereka, khususnya orang asli Papua, tidak mau pergi vaksin?
karena yang jaga di sana aparat polisi kah atau TNI, sehingga mereka punya entah trauma, intergenerational trauma atau perasaan-perasaan yang lain, dan dalam konteks konflik itu wajar sekali ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, jadi menurut saya bicara model pembangunan juga tidak boleh lepas bicara kebijakan-kebijakan besar seperti sekuritisasi itu di Papua yang tidak bisa berjalan, menurut saya tidak bisa berjalan bersamaan, karena ketika berjalan bersamaan pasti kebaikan capaian pembangunan apapun akan dengan sendirinya itu dinihilkan dengan kekerasan yang terus terjadi, karena orang lebih mudah untuk lihat apa yang bukan jembatannya tapi lihat hidupnya, ruang hidupnya ketika diambil. Saya pikir orang lebih mudah untuk melihat itu sebagai satu tanda petik kegagalan pembangunan kalau misalnya kita mau pakai kata yang paling ekstrim. Terus mungkin poin yang terakhir juga, karena ini pas ada Pak Felix juga, bagus juga menurut saya penting untuk mendapatkan kebijakan yang ada inform policy ya, jadi maksudnya kebijakan yang juga dapat masukan-masukan dari teman-teman LSM, teman-teman gereja di Papua, teman-teman perempuan untuk memberikan masukan terhadap pembangunan. Karena dalam kerja-kerja LSM misalnya mereka melakukan pendekatan need assessment, jadi basisnya itu bukan basis ini, basisnya itu basis kajian terhadap kebutuhan-kebutuhan di tingkat level-level mikro. Nah, menurut saya itu bagus kalau misalnya menjadikan teman-teman ini sebagai stakeholders juga yang sehari-hari dengan masyarakat untuk bersama-sama mendesain tanda petik pola pembangunan makro yang tadi. Itu mungkin masukan atau beberapa pikiran dari saya.